Dokternya marah ke aku. Kenapa? Mana nih yang jaga gitu? Mana DM yang jaga gitu? Barulah aku masuk nih ke nyamperin dokternya. Bisa saya nggak lulusin kok? Ke IGD sendiri, daftar sendiri, diperiksa. Habis itu udah di IGD, Dek, temanmu belajar ya? Temanku yang infus anjir. Alexander, kamu ini ya? Saya ini tahu loh, kamu ini tiap hari kabur. Wah, mulai panik kan? Saya kasih pilihan, kamu mau lanjut tapi nilaimu kurang atau besok aja? Pas aku lagi meriksa anak, terus tiba-tiba ada perawat manggil, DM, RJP gitu. Kembali lagi bersama saya Rama Mintara dan teman-teman saya di sini. Di sini ada Alex, Komang, Bagus. Nah, sekarang di playlist khusus ini, Koas Story, kita akan menceritakan cerita-cerita seputar koas, per stase, per putaran, per bagian. Dan sekarang berada di episode stase anak atau pediatri. Oke, di stase anak nih sebenarnya kita berapa minggu ya? Sama 10 10 ya? 12 ke 10. 10, nah 442 442. Formasi Ya, sepak 442. bola. Oke, selama Yang menang loh AFF kita, Cok. iya, keren. Fokus. Terus kan gini. 1-0. Oh iya, lawan Thailand ya. Iya. Udah, boleh lanjut aku nih. Di stase ini kita tuh ada ikut poli anak. Terus ada poli tumbuh kembang. Ada jaga ruangan. Ada apa lagi? Jaga sore. Jaga sore, terus ada apa lagi ya? Ikut OKA nggak kita ya? Nggak ada. Bedah anak kan dibedah. Oh iya. Nicu. Oh, ada. nicu picu. Nicu ada. Nicu picu. Terus gini, kalau ada persalinan juga kita Oh iya, ikut resusitasi neonatus. Nah, terus selain itu apa lagi? Recall anjir jadi ya. Oh, Apa ya? sisa-sisanya ya biasa, ujian mini CX, referat, OSC dan lain Jaga sebagainya. ruang dan lain-lain. Ya, Ada kan? Oke. ada. Dan sekarang kita mau ceritakan serba-serbi di stase anak. Oke, Koas Story stase pediatri. Pertama siapa dulu nih? Yang aku dulu nih. Siapa? Kamu? Aku dulu dah. Ya, kamu. Terakhir aku bahas gitu. ujian nih. Iya, terakhir. gitu dong. Sekarang ujian lagi. Apa nih? Apa, Mang? Jadi waktu kemarin tuh kan aku mini CX nih. Oke. Dicariin dah pasien satu sama dokternya. Oke. Kan udah jalan berapa minggu di anak, udah balik kan. Maksudnya udah 4 minggu di tempat utama, 4 minggu di Jejaring, balik lagi ke tempat utama kan, Ya. buat ujian. Nah, 2 minggu belakangan ini kan udah berasa pinter nih. Iya. Wih, ngeri. Pinter anak ceritanya. Terus. Jadi ya udah kan kayak ujian mini saya sudah dicari pasien kan, disuruh periksa, lakukan pemeriksaan ini. Ya. Dia waktumu 7 menit, kan sama seperti OSC. Oke, 7 menit. Udah mikir nih, harus cepet. Ya udah masuk ke permisi Bu, kayak gitu misalnya. Terus ya udah sambil nanya keluhan, aku tuh langsung lakuin sambil pemeriksaan fisik. Oh, ngomong sambil pemeriksaan. Sambil pemeriksaan. Jadi kayak ngomong tapi aku fokus ke pemeriksaan. Jadi kayak aku kesannya kayak nggak ngeliat pasiennya. Oh. Ya udah sampai pemeriksaan selesai, sampai aku udah edukasi dan selesai, sampai Bu sampai penyakit ini gitu misalnya. Oke. Ya udah Bu, nanti saya tengok lagi ya gitu. Makasih Bu, udah balik tuh evaluasi habis itu. Terus Dokternya marah ke aku. Kenapa? Lagi. Dokter yang beda. Oh, beda marah nih ya. lagi, tapi dimarah lagi. Karena Dek, kamu itu jangan kayak dokter spesialis ya. Kalau dokter spesialis boleh kayak gitu. Sekarang kamu tuh lagi belajar. Soalnya kamu tuh saya lihat tidak memperhatikan pasiennya. Kamu tuh harus berinteraksi dengan pasiennya, harus ada kontak mata, harus ada, agar kamu tuh terlihat empati sama pasien. empati ya sih, peduli gitu. Ya, jadi dokternya ngasih tahu aku bener. Cuman aku ngerasa karena 7 menit ini, aku harus gerak cepat. Ternyata dokternya nggak minta secepat itu. Walaupun dia membataskan waktu 7 menit, ternyata lebih panjang dari itu boleh. Wah. Tapi aku orang pertama yang hujan, ya udahlah. Ini kan Ya yang sih. pertama pasti yang kenangan. Iya, benar-benar pasti ada cerita di ujian pertama ya, ataupun ngapain pertama. Sama sih, aku masalah ujian juga kok sekarang di ngomong. Kerasin nih, kalau ngomong kerasin tuh biar sampai gitu suaranya. Tuh. Tadi udah selesai nih masalah. Udah sampai situ aja aku udah dimarah, ya udah. Oh ya, aku salah gitu. Iya. Makanya harus berempati. Empati mah. Iya, dibalas kok di chat.
Apa yang paling kamu ingat di stase pediatri ini? Pediatri itu fase pertama sih sebenarnya. Kerasin dikit, Bagi Gus. ibu kan. Oh, fase pertama. Majuin dikit, kerasin boleh. Yang benar-benar serius rasanya gitu. Enggak juga. Oh, jadi maksudnya yang lain enggak serius. Awal-awal kita sasa kecil terus. Enggak gede. Aku dia gede. IPD doang kan? Iya, Nah, mana? aku enggak tahu. Oh, Aku itu dan yang aku gede ada dijadiin. emang ada. Wih, ada pesawat. lanjut lagi. Nah, di itu tuh masih zaman Covid kan. Pertama Ya. pakai Alex. Ya, sama terus. Dan aku masih pakai yang face shield Wih, gitu lengkap nih. Masih PD lengkap. Ninja. Habis itu pakai bawa box kemana-mana gitu kan. Harus ganti kan. Ya, Ah. Jadi pas itu tiba-tiba yang kayak Manggus bilang ujian pertama itu. Oh, terus? Ujian pertama. Wah, nggak tahu nih ngapain nih ujiannya. Hah? Dan aku kelempar ke kelompok lain ujiannya. Jadi bareng ke kelompok lain. Oke. Dan itu bukan jadwal kelompokku jaga. Oke. Nah, pada saat itu tiba-tiba dihubungin lewat chat. Terus? Gus ujian nih gitu. "Lah, kan aku nggak jaga nih hari ini, istilahnya bukan jadwalku gitu." Terus? Jadi suruh ujian sana, ya udah berangkatlah ke sana. Setelah itu ujian pertama nggak tahu apa-apa seperti biasa, ya udah sama kayak Manggus kita melakukan pemeriksaan sekali ngobrol selesai baru jelasin kan dokternya. Dikoreksi juga, harusnya tuh lengkap aja, runtut, intinya gitu, harus runtut dari atas ke bawah, jangan kamu cepet-cepet gitulah istilahnya. Nah selanjutnya ternyata aku sendiri yang offline, temenku yang satu kelompok nih online juga ujiannya. Ujian apa nih ujiannya? Ujian OSC. online. Hah? Ujian terakhir. OSC kok bisa? OSC Lapsus masih enggak? Mini Atau CS. Mini CS. Walah. Ini CS itu dia online, Heeh. 4 orang temenku bareng Zoom ya, via Zoom lah. Terus? Jadi kan bisa saut menyaut kan jadinya. Iya. Oh, jadi kalau Jadi di situ tuh kayak kaget aja percaya. Nah, terus kalau semisal setelah ujian ICS itu kan balik lagi kita ke utama ya, Rumah sakit utama ya. Itu di situ kan OSC, baru OSC nih. Tadi Ya. ICS tuh, sekarang OSC. Nah, pas OSC ini sebenarnya itu diambil hari Kamis kalau nggak salah, Kamis itu Jumat ya. Ada 1 hari lagi dia jaga setelah ujian, intinya gitu. Nah, setelah ujian itu kan kita merasa kayak, oh udah selesai nih, udah finish lah istilahnya. Finish. Ada kebetulan tetap disuruh jaga ruang ternyata. Ya udahlah kita jaga ruang aja, jaga ruang. Ya kita merasa udah selesai, ya udah kita kayak jaga aja, nggak ngapa-ngapain gitu, nunggu sampai pulang. Ternyata situ dicariin kita. Aku bilang berdua nih sama temen. Dicariin. Mana nih yang jaga gitu? Mana DM yang jaga gitu? Barulah aku masuk nih ke nyamperin dokternya. Kita di ruang gini, ruang Jadi ada ruangan infeksius. Yes. Di situ ada ruang DM-nya. Nah, di situ lagi kita diam, nggak ngapa-ngapain, diem aja nunggu pulang gitu. Ternyata dicariin. Habis itu kita samperin ada dokternya. Set, nyamperin. Ya dokter kita. Gimana pasien yang gini-gini gitu kan? Waduh, mohon maaf dokter. Belum diperiksa. Semua tuh belum diperiksa, soalnya kita merasa udah selesai kan. Karena ujian kemarin dan setelah ujian ada jadwal kemarin jaga. paginya udah ujian, ada siangnya tuh tinggal berapa jam aja, sejam kayaknya. Iya, Itu kayak gila, udah selesai nih, nggak ada dokter visit gitu. Itu ya, Pede banget emang ini. Ini agak aneh sih solusinya. Jangan datang. Mana di DM-nya? Jangan keluar. Bahaya sih. Bahaya sih menantang Dari Sebenarnya nggak salah kayak gitu, cuman kebetulan kan aku pertama kan di stasiun pertama. Oh iya, jadi kan berusaha nurut tapi bodoh gitu loh. Plan atau iya. nggak bilang maaf dokter, yang jaga di ruangan ini bukan saya. di situasi itu Nyalain siapa? di situasi itu nggak bisa mikir gitu mas. Iya. Datang kan chat, iya langsung dia, siapa namamu? Habis ujian nih kan bisa saya nggak lulusin loh. Wah. Aduh, nama panjang siapa? Saya bisa nih. Bapak sudah datang. Wah. Sampai akhir deg-degan tuh mikir aku lulus ke anaknya. Ya sampai akhir tuh udah kan, ya udah kan lama-lama masuk fase baru, ya udah lama-lama ya udahlah, lupa ya. mau gimana kan ini saya mau gimana Iya lagi, sih. orang salah kita juga kita nggak periksa, soalnya merasa 1 jam cuy kayak udah selesai. 1 jam dia pulang, habis itu selesai ujian, terus mau ngapain lagi dia? Ya wajar lah kayak gitu ya. Ngomong-ngomongin ujian nih,
Nah, aku sekarang lagi ya. Giliran. Ya, kan sana udah kita jelasin yang ngapain aja ya. Dulu aku kan gemes sama anak-anak ya. Ya. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Kalau ada anak 5 tahun ke bawah tuh, kalau ada lewat aja pasti aku candain gitu kayak gituin atau enggak? Jangan Lex. Apa? Pedofil? Enggak anjir. Wah, aku nggak sampai sana sih mikirnya. Oh. Berapa jauh Ya sudah. Bukan. Ngomong kayak gitu Ya udah. Nah, intinya kan aku suka sama anak kecil kan, suka bercandain. Itu bahaya banget. Maksudku, aku suka bercandain anak kecil karena lucu. Terus pas aku jaga picu nicu, kan itu ada yang dirawat di sana tuh kan yang kayak bakteri yang kondisinya kurang baik lah gitu. Bakteri yang aku pikir cuma ada di textbook sampai. Ternyata ada toh. Kasus-kasus yang kita pelajarin cuma lihat gambar, oh bisa ya kasus seperti ini. Ternyata ada di sana. Waktu itu kasusku ada omfalokel. Pernah dapat kasus kayak gitu? Ada pernah lihat. Nah, tuh aku kan dapat kasus itu kan aku kepo kan. Terus karena aku sering nengokin bayinya, terus sampai ada PPDS tuh nyamperin kayak gini. Nih kasus apa? Gitu ditanya-tanyain habis itu sampai dikasih PR. Besoknya disuruh nemuin dan ngomong lagi gitu. Ya aku semangat lah, aku rawat-rawatin tuh, ganti popok, nyusuin gitu. Di kasus itu juga aku ikutin gitu loh, sampai diajarin gitu. Dan setelah berlalu, ternyata di tengah-tengah koas aku sakit anjir. Sakit apa tuh? Kan sakit tuh rahasia medis ya, rahasia iya, pribadi ya. Ya kalian tahu tapi cukup kita aja. Cukup kalian aja yang tahu gitu loh. Intinya aku sakit dan pada saat itu lagi booming banget tuh, WHO lagi ngumumin ada sakit yang itu. Ayo apa ayo. Nah, terus waktu itu kayak gini nih. Terus waktu COVID. itu enggak dong. Kan benar lagi. Kita dong. Kalian. Aku juga di anak loh. Nah, waktu itu kalian kan COVID toh. Aku Mereka duluan. Habis itu Aku barengan sakit sama Rama. Iya, habis itu baru aku pas lahir tuh anak sakit. Nah, intinya pas kalian semua sakit, aku juga sakit dan dirawat ke rumah sakit. Waktu itu Berharapnya COVID. enggak berharap sih ya. Berharapnya sembuh dong. Berharapnya sembuh, sehat. Oke. Aku jam 2 pagi tuh karena nggak bisa nahan, aku ke IGD sendiri. Terus Siapa ditanya. tuh nyiapin tuh? Aduh. Ya. Aku yakin ini di-cut. Terus aku ke rumah sakit jam 2 sendiri, bawa motor ke IGD Ada yang ditanya. tersinggung lu dibilang Kasih. sendiri, paling ditemenin. Enggak, aku sendiri beneran. sendiri. Sendiri beneran. Aku Katanya kan nyiapin sendiri. kunci motor nih Ram, kalau bisa nggak kuat kunci motor, AC semua di sini. Dompet. Aku pernah nih nemenin Rama sakit sekali, bener-bener kayak orang besok mau mati. Memang Ya, Gak gitu. bisa jalan, coy. Ya, memang gitu aja. Kemarin juga gitu. Bayangin nggak, dia tuh bener-bener ngambil air yang dekat sama pintu aja dia nggak bisa. Iya emang gitu ya. Ya gimana ya, orang sakit. Tapi cowok emang gitu. Iya. Gue demam kayak udah mau mati. Kalau tabrakan nggak apa-apa. Wah, masih lecet. Masih bisa Masih lecet lecet, loh. Aduh. Aduh, besok. Nah, aku lanjut ya. Ke IGD sendiri, daftar sendiri, diperiksa. Habis itu udah di IGD, Dek, temenmu belajar ya? Temenku yang infus anjir. Temenku yang infus. Ram, salah Ram. Ya nggak apa-apa, aku udah pasrah aja aku. Udah habis itu udah dirawat. Pada saat itu karena aku sakit tuh dirawat 10 hari. Kalau kalian COVID kan masih boleh ganti hari toh. Tapi masih Ya. 7. Maksimal 7 hari toh. Dan waktu aku karena bukan COVID, aku disuruh membuat surat cuti dan cuti ganti hari. Enggak, COVID waktu itu seminggu. Aku 2 minggu kan. Oh ya, dulu Ya, awal-awal. Aku Terus seminggu. aku cuti lah pada saat itu, baru aku ganti di berikutnya gitu. Dan itu Jadi nggak masalah Rama sih. udah jalan 1 bulan, ngulang lagi 3 bulan. 3 bulan. Iya, ujiannya itu Makin pun pintar ya, semua makin ngulang. pintar. Harusnya Ya, pintar betul. anak. Pinter banget. Pinter ya. banget. Nanti kalau anak tentang tanya aja di gerak. Lanjut aja ya, ini cerita Ya, ujian lanjut. gue lagi ya. Ceritamu. Jadi ada salah satu ujian namanya itu mini CX. Ya. Nah kebetulan mini CX-nya ini satu dokter itu waktu itu nguji sekitar ada 5 orang. Nah cara ujiannya kita cari pasien, Ya. kita buat laporannya, lalu kita presentasikan di depan anak semua. Iya. Depan semua. Jadi yang ikut staf anak itu semuanya akan dengerin presentasimu. Ya. Nah waktu itu yang pertama itu
temanku dulu nih yang presentasi. Pinter banget ini temanku. Udah Anak pintar, ya? anak udah pintar. Waktu itu kasusnya masih ingat aku tentang Dengui. Aku lupa waktu itu DHF atau DF ya. Jadi dia tuh jelasin kayak klasifikasinya, habis itu kayak HB serial DL serial kan. Kalau misalnya Dengui kan ada DL serial yang tiap hari itu kan diperiksa. Aku lihat keren banget, beda banget nih sama apa yang ku buat. Waktu itu kan kasusku kan Bronkopneumonia. Terus nah habis itu dokternya setelah temanku ini presentasi, dokter itu nanya, ini ada lagi nggak yang presentasi? Nah aku itu nggak fokus waktu itu, aku dengernya yang presentasi sama saya siapa lagi, angkat tangan lah aku, saya dok. Tiba-tiba Alexander, yakin nggak mau maju hari ini? Langsung digituin kan. Aku ngomong lah ke teman sebelahku, ini tadi nanyanya ini kan siapa yang ujian sama saya? Maju lagi dulu. Ya udahlah, maju kan udah terima, ya udah maju aja aku. Pede aja kan. Kalau boleh jelasin. Baru keluar utama udah ditanya-tanya, nggak bisa jawab. Terus lanjut. sampai imunisasi. Imunisasi aku bilang kan, jadi imunisasi yang dilakukan anak ini ada A, B, C, D. Stop, Alexander. Kamu kan lagi ngomongin imunisasi. Ayo jelaskan ke saya dari 0 sampai 1 tahun imunisasinya apa aja. Mampus. Si paling ya aku belajar imunisasi. Aku belajarnya bronkopneumonia. Mana beda-beda lagi tiap. Iya kan? Iya. Gak ngerti. Oke, satu aja. Biasanya ada vaksin Pentabio. Pentabio isinya apa? Aku nggak ngerti ya. Anak-anak itu mau nyoba bantuin aku, tapi ketahuan udah dokternya bilang, biarin Alexandra aja yang jawab. Terus Dokternya makin lama kan makin aneh kan lihat presentasiku, lalu dibilang gini, Alexander, kamu ini ya, saya ini tahu loh, kamu ini tiap hari kabur. Wah, mulai panik kan. Apa ini? Tuh kan, Udah mulai panik. di stase pertama tuh nggak kelihatan, sekarang ketahuan. Terus Aku udah panik. Kapan ya dokter yang ngeliat? Aku kira kapan ya kabur. Terus kapan dokter yang lihat? Jadi itu entah kalau setiap di sana itu kan biasanya pagi jaga. Yeah. Tapi aku itu datangnya itu agak pagian. Jadi aku kayak pergi di sebelah ruangan Oka itu kayak ada orang jualan di sana. Oh ya. Nah aku mesti beli pagi-pagi. Jadi aku kayak nenteng kresek. Nah dokter itu bilang setiap pagi setelah saya dokter itu bilang setiap pagi setelah saya visite, saya tuh mesti lihat kamu masuk ke ruang DM bawa makanan sama bungkus kresek. Aku diem, soalnya itu bener. Ada fakta lagi. Ada lagi yang bingung ini. Anak-anak udah mulai panik kan, aku lebih panik. Terus Makanya Alexander, jangan suka kabur kamu, kan nggak bisa kan sekarang. Oke Alexander, saya kasih pilihan, kamu mau lanjut tapi nilaimu kurang atau besok aja? Besok aja dok. Oke, besok ya, tapi kamu harus perbaikin ini, harus lebih baik lagi. Oke, yang ujian sama saya lagi siapa? Baru tuh teman-teman yang lain ngangkat kan? Sisa. Oke, besok kalian semua ujian, lalu Alexander maju duluan. Saya pengen nguji Alexander dulu, karena lanjutan yang sekarang. Oke, nah, baliklah aku pulang ke rumah. Oh iya, imunisasi harus bisa. Aku mati-matian belajar imunisasi kan. Sepanjang hari aku belajar imunisasi. Dari 0 sampai 1 tahun ku hafalin. Selesai, besok paginya presentasi lagi. Udah siap nih, pede dong. Imunisasi apa itu? Udah hafal di luar kepala. Di luar kepala. Mau tanya apa-apa. Aku sampai waktu itu belajarnya itu bukan cuma imunisasi yang wajib, bukan yang program nasional doang, yang bukan program nasional itu pun aku juga pelajari. Udah pede nih, udah siap apa Pentabio, udah bisa lah sih. Terus mulai ada presentasi. Aku kaget, ternyata dokternya ini sebenarnya hafal mati pasiennya. Jadi dokter ini hafal, bahkan pasien ini udah pulang 2 minggu lalu tapi dia masih hafal. Jadi pertanyaan pertama, jadi pasien ini datang dengan batuk, sesak, ini. Sebentar Alexander, ini pasien kapan ya? Tanggal berapa? Tanggal sekian dokter. Oh, ingat yang sama ibunya ini ya. Aku mulai kaget. Anjir, dokternya hafal. Padahal ini udah pasien 2 minggu lalu. Gak nyangka kan? Sering banget tuh terjadi. Oke, pertanyaan pertama saya. Perasaan waktu itu nggak sesek deh. Iya dokter.
Waktu itu saya periksa juga nggak sesek. Tapi kenapa kamu tulis sesek kan itu? Oh iya maaf dokter, saya akan perbaiki, saya hapus dokter. Hapus. Mulai masuk imunisasi, udah pede kan? Terus? Jadi imunisasinya ini. Kok nggak ditanya? Udah nggak ditanya. Udah bisa jawab nggak mungkin ditanya lagi. Oke. Makanya itu aku mulai improve. Terus Jadi dalam anak ini yang kurang adalah imunisasi ini ku jelasin dari 0 sampai 1. Terus? Padahal nggak ditanya. Mau ngasih tahu deh dok, aku udah belajar nih imunisasi. Udah sign, naik kurva WA. Padahal itu kan gampang banget yang isinya. Aku salah waktu itu ngisinya. Aku ngetik. Dokternya udah mulai nantar lagi kan. Kamu ini gini loh caranya Alexander. Kamu pasti cara ngukurnya salah. Ngukurnya harusnya kayak gini. Ya dokter. Oke, besok kamu cari pasien di ruangan. Cari 1 pasien aja. Jangan yang usia di bawah 1 tahun. Kayaknya kamu bakal kesulitan. Ya baik dokter. Nanti buat chart WHO-nya, nanti kasih ke saya. Lalu kita diskusi. Oke, siap dokter. Udah jelasin. Udah selesai. Oke, Alexander, bagus. Kamu sudah bisa ngerti imunisasi ya. Hebat kamu tadi bisa jelasin imunisasinya. Tapi meskipun yang lainnya kurang, oh iya. dipuji dulu. Terus Makanya Alexander, hari ini kamu kabur lagi nggak? Ditanya kan. Makanya jangan kabur. Pagi-pagi tuh kamu tuh sudah harus di ruangan visit, tanya-tanyain pasiennya, belajar dari pasiennya. Ya siap dokter. Oke. Sebelum saya akhiri presentasi Alexander, saya akan cerita dulu. Jadi saya ini sudah ngajar koas. Jadi dokter ini udah lama ngajar koas. Oke, baru kali ini saya ngajar se-effort ini sama kamu Alexander. Ya dokter, terima kasih. Udah panik kan aku. Iya dokter, ya. Dan ternyata fun fact-nya itu sampai sekarang kan sekarang aku lagi isip kan ya di Bali. Pasienku tuh banyak yang anak ternyata. Jangan-jangan setiap hari aku sampai beruntung banget aku dimarahin selama sasa anak gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain dosis apa, dan ternyata bener-bener kepake karena di puskesmas gue sekarang itu pasien anak itu banyak banget. Jadi ya aku nggak terlalu panik lah kalau ada pasien anak akhirnya. Banyak. Apa yang aku kacau di koas itu kadang-kadang mana aku dapat itu di. Berarti harus kacau ya kalau koas. Wah, JP. Sama dokternya itu ya aku diajarin lah periksa anak dan lain-lain. Ya kayak waktu aku diajarin waktu di episode pertama Objin. Yes. Gitu. Nah, bener-bener kayak plotting disuruh. Iya, plotting. Besoknya ke saya gitu. Besoknya aku bener-bener harus bawa plottingannya ke dokternya. Dokternya tuh bilang, "Oh, bagus. Kamu akhirnya bisa Alexander, bisa plotting." Oh iya dokter, terima kasih dokter. Oke, setelah plotting ini kamu harus belajar lagi Alexander. Apa ya? Imunisasi. Jadi aku padahal waktu itu aku lagi istirahat. Jadi aku disuruh setelah belajar plotting sama dokternya, aku ikut imunisasi. Lalu disuruh sama dokternya belajar botolnya warna apa, isinya apa, dosisnya berapa, cara masukinnya gimana. Lalu setiap kali ada yang datang, aku yang langsung ngurus pasiennya. Tapi ternyata polinya lagi tutup. Wah, istirahat. Pasti ada tapinya dong. Jadi aku cuma belajar botol-botolnya. Kok ceritanya berubah? Fun fact, aku akhirnya bisa agak berbangga diri. Jadi Kenapa? waktu itu kan aku di ICU-nya IGD. Terus? Di ICU-nya IGD itu pasti datangnya itu pasti harus pagi karena dokternya visitnya pagi. Benar. Aku udah datang pagi, aku ikut visitnya. Yeah. Waktu itu ada dokter spesialis anaknya, Terus? PPDS, habis itu sama koas-koasnya. Okay. Ya kita sebagai koas akan melihat perbincangan antara spesialis anak dan PPDS yang sudah sangat tinggi ilmunya, yang pada akhirnya kata-kata terakhir setelah mereka diskusi adalah gimana dek, paham apa yang kita bicarakan? Ya jelas Paham. Jadi masanya tinggi banget itu, kayak skor-skornya aja dia jelasin banyak banget, aku bahkan nggak tahu ada skor itu. Oke, terus? Lalu aku kan sudah selesai dari visita, aku kan balik ke ruangan untuk ini tanda tangan. Ya, waktu itu aku lagi tanda tangan tuh absennya. Datang, ketemulah dokter yang uji aku yang bilang aku kabur. Terus? Kata-kata pertama dokter, Apa? Alexander, saya sudah visita 2 ruangan hari ini. Kok kamu nggak di ruangan? Oh, mohon maaf dokter, saya sekarang lagi di ICU IGD. Saya sudah datang di sini jam 4 pagi dokter. Udah mulai dikit. Iya langsung. Oh bagus, kamu sudah berubah ya. Iya dokter. Yes. Mantap. Aku ada tambahan lagi nih cerita di Stasana. Kan di episode sebelumnya aku bilang tuh kayak di penyakit dalam nggak nemu RJP itu kan. Nah di Stasana nih pas jaga IGD di rumah sakit tempat aku ini tuh kebetulan banyak banget tuh
pasien anak RJP. tuh. Oh. Bukan pasien anak datang dan pergi gitu loh. Masuk, keluar, masuk, rawat inap, masuk, keluar, masuk, rawat inap kayak gitu. Terus pas aku lagi meriksa anak, terus tiba-tiba ada perawat manggil, DM, RJP gitu. Udah giliran dah tuh, udah timnya kan banyak tuh kan. Terus RJP, aku ya ngelakuin seperti biasa, seperti teori, ngelakuin RJP. Tapi sebelumnya kan setiap RJP tuh kayak pasien yang datang-datang emang udah meninggal kan. Terus pas di sana tuh RJP balik nih. Bukan hidup lagi gitu. Denyutnya ada lagi gitu loh. Saat detik itu pas tas anak itu pas jaga IGD itu aku sadar kayak, iya anjir teorinya beneran ya ternyata gitu. Akhirnya Walaupun cuma sulit dicari ya. walaupun sulit ya. kasusnya dapat kayak gitu, tapi kayak ngelihat itu, wah gitu aja sih. Berarti selamat pasiennya. Selanjutnya aku udah ganti jaga, habis itu nggak tahu lagi. Harusnya follow up. Kan aku anak, fokusnya Oh anak. iya benar. Nah gitu, ada lagi nggak? Ada lagi? Saya sudah. Ya kayaknya itu aja deh untuk di stasa anak. Seru banget ya. Ya. Ya, banyak kenangannya, dokternya baik-baik juga. Dah, itu aja episode podcast kali ini. Koas Story Stase Pediatri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.